Buddhang Bhagavatam Abhiwademi Swakado Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Saya akan menceritakan Kapi Jataka nomor 404. Dahulu kala, ketika Brahmadatta menjadi raja di Benares, Bodhisatta terakhir sebagai seekor kera dan tinggal di taman milik raja bersama kawanan 500 ekor kera lainnya. Devadatta juga terakhir sebagai seekor kera dan tinggal di sana bersama dengan kawanan 500 ekor lainnya. Kemudian, pada suatu hari ketika pendeta kerajaan pergi ke taman, mandi dan bilas diri, seekor kera mendahuluinya duduk di lingkungan pintu gerbang taman dan membuang kotoran di atas kepala pendeta itu ketika ia berjalan keluar. Sewaktu ia melihat ke atas, kera itu membuang kotorannya lagi ke dalam mulutnya. Pendeta itu berbalik arah dan berkata dengan nada mengancam kepada kera-kera tersebut, "Bagus sekali, saya tahu bagaimana mengurus kalian semua nantinya." Dan pergi setelah membersihkannya diri lagi. Mereka memberitahu Bodhisattva. Pendeta kerajaan itu marah dan mengancam mereka. Kemudian ia mengumumkan kepada ribuan kera lainnya, "Tidaklah baik untuk menetap di dekat tempat tinggal dari seorang yang marah. Mari kita semua pergi ke tempat lain." Seekor kera yang bandel membawa rombongannya sendiri dan tidak ikut pergi dari sana dengan berkata, "Akan kulihat apa yang akan dilakukannya." Sedangkan Bodhisattva membawa rombongannya sendiri pergi ke dalam hutan. Nah, lalu pada suatu hari, seorang pelayan wanita sedang menumbuk padi dan kemudian menjeburnya di bawah sinar matahari. Seekor kambing memakan padi tersebut. Ia dipukul dengan obor dan lari dalam keadaan terbakar. Kemudian ia menggosok-gosokkan dirinya di dinding sebuah balai daun dekat kandang gajah. Api membakar gubuk tersebut dan menjalar ke kandang gajah. Di dalamnya, punggung gajah-gajah itu terbakar dan dokter gajah merawat mereka. Pendeta kerajaan itu selalu mencari kesempatan untuk dapat menangkap kera-kera tersebut. Kala itu, ia sedang duduk di hadapan raja dan raja berkata, "Guru, banyak gajah kita yang terluka dan dokter gajah tidak tahu cara mengobati mereka. Apakah Anda tahu ramuan obat tertentu?" "Saya tahu paduka," kata si pendeta. "Apa itu lemak kera paduka? Bagaimana cara kita mendapatkannya?" "Ada banyak kera di dalam taman. Bunuh kera-kera yang ada di dalam taman dan ambil lemak mereka." Para pemanah pun pergi ke sana dan membunuh ke-500 ekor kera itu dengan panah mereka. Seekor kera tua berhasil melarikan diri meskipun terluka oleh anak panah. Dan meskipun ia tidak langsung mati di tempat, tapi ia mati ketika sampai di kediaman Bodhisatta. Kawanan kera yang ada di sana berkata, "Ia sudah mati ketika sampai di kediaman kita," dan memberitahu Bodhisattva bahwa ia mati karena luka yang dideritanya. Bodhisatta datang dan duduk di antara kawanan kera tersebut dengan mengucapkan bait-bait kalimat berikut untuk menasihati mereka dengan nasihat dari orang bijak, yaitu orang-orang yang tinggal di dekat musuh-musuh mereka akan mati dengan cara seperti ini. Orang bijak tidak seharusnya tinggal di tempat musuhnya berada 1 malam, 2 malam, sangat dekat sehingga penderitaan akan menghampiri dirinya. Seseorang yang dungu adalah musuh bagi semua yang mempercayai ucapannya. Seekor kera membawa bencana bagi semua kawanannya. Seorang pemimpin yang dungu, bijak dalam kesombongan dirinya akan selalu kalah seperti kera ini.
Seorang dungu yang kuat tidaklah bagus untuk menjaga kawanannya. Bencana bagi saudara-saudaranya seperti hewan pengumpan. Seorang yang kuat dan bijaklah yang bagus untuk menjaga kawanannya. Berkah bagi saudara-saudaranya seperti indera bagi para dewa. Ia yang memiliki kebajikan, kebijaksanaan, pengetahuan, perbuatannya tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena kebajikan, kebijaksanaannya, pengetahuan, hendaknya seseorang mempraktikannya dengan menjadi orang yang suci mandiri atau berkelompok, selalu menjaga dan melindungi diri. Demikianlah bodhisatta yang menjadi raja bagi kawanan kera tersebut, menjelaskan cara mempelajari tata peraturan, disiplin. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 5 Balawaga Syair 63 Yobalo Manyati Valyam Pandito Vapitenaso Balu Japandita Mani Sawe Balo Diwucati. Bila orang bodoh dapat menyadari kebodohannya, maka ia dapat dikatakan bijaksana. Tetapi orang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana, sesungguhnya dialah yang disebut orang bodoh. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Felix Wilberde. Namo Buddhaya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek. Apa yang akan kulihat, apa yang akan dilakukannya. Setelah kera di dinding dekat sebuah balai daun dekat kandang gajah. Api membakar gubuk tersebut dan